Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Siang. Terima kasih sudah hadir dan partisipasinya dalam penyuluhan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jendrika Febiola Putri, biasa dipanggil JJ. Topik pembahasan hari ini adalah pengaruh pendidikan dalam anti korupsi dalam kesehatan terhadap sikap dan kesadaran remaja. Next. Nah, kita sebagai generasi penerus nih memegang peran penting dalam upaya pencegahan korupsi di masa depan nanti. Namun, di kita tuh tingkat kesadaran remaja terhadap praktik korupsinya itu terutama di sektor kesehatannya masih rendah. Nah, hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan informasi yang spesifik mengenai dampak korupsi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Next. Yang pertama ada pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat penting karena berperan dalam membangun kesadaran dan menanamkan nilai-nilai integritas di masyarakat. Ada beberapa alasannya. Yang pertama ada menanamkan nilai integritas, yang kedua meningkatkan kesadaran publik, yang ketiga membangun generasi pemimpin yang bersih, dan yang terakhir ada mengurangi praktik korupsi. Yang kedua, ada dampak korupsi dalam sektor kesehatan terhadap masyarakat. Ada beberapa dampak korupsi dalam sektor kesehatan. Yang pertama ada kualitas pelayanan kesehatan menurun, contohnya pengurangan kualitas layanan dan kurangnya sumber daya alam. Pengurangan kualitas layanan ini menyebabkan pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Akibatnya kualitas pelayanan yang diterima oleh pasien itu dapat menurun. Kurangnya sumber daya. Alokasi dana yang tidak tepat atau disalahgunakan dapat mengakibatkan kekurangan sumber daya medis, peralatan, dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk perawatan efektif. Yang kedua ada akses terbatas ke layanan kesehatan, contohnya kesenjangan akses dan biaya tambahan. Yang ketiga, kesehatan masyarakat yang buruk, contohnya penyebaran penyakit dan peningkatan angka kematian. Yang keempat, kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan menurun, seperti kehilangan kepercayaan dan pengurangan partisipasi. Next. Dampak korupsi dalam sektor kesehatan. Next. Yang kelima ada kesejahteraan ekonomi terancam, contohnya biaya kesehatan yang tinggi dan dampak ekonomi jangka panjang. Yang keenam, penyalahgunaan anggaran kesehatan, pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan dan kesadaran kesehatan terhambat.
Contohnya kurangnya edukasi dan informasi yang tidak akurat. Next. Analisis pengaruh pendidikan anti korupsi yang belum optimal. Ada beberapa analisis pendidikan anti korupsi yang belum optimal. Dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, konseptualisasi pendidikan anti korupsi. Konseptualisasi pendidikan anti korupsi ini masih menghadapi kelemahan paradigmatik yang mendasar seperti penekanan yang berlebihan pada proses pendidikan moral yang behavioristik dan ketidakkonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum pendidikan anti korupsi. Yang kedua, implementasi di sekolah, kurikulum dan struktur birokrasi, keterisolasian dengan konteks sosial budaya. Yang kelima, peran perguruan tinggi. Keenam, kurangnya kegiatan ekstrakurikuler. Next. Udah nggak sih? Udah. Terima kasih semuanya teman-teman sekalian atas perhatian dan partisipasinya dalam kegiatan penyuluhan hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.